Halo teman-teman, kenalin, aku biasa dipanggil Aya. Aku adalah salah satu mahasiswa di LSPR Communication and Business Institute Jakarta. Kali ini aku duduk di semester 6. Dan di video kali ini khususnya buat kamu-kamu yang tertarik di Fakultas Komunikasi, khususnya jurusan Public Relation, aku bakal jelasin nih, PR itu apa sih? Kerjaan yang cocok buat PR apa aja? Dan kira-kira gimana sih caranya seorang PR bisa bikin sebuah event atau bikin acara, apa aja sih step-stepnya? Dan kebetulan banget semua itu dijelasin di mata kuliah yang aku pelajarin, yaitu PR program. Dan sekarang aku bakal sharing ke kalian apa aja sih materi itu. Jadi di sesi yang pertama ini aku belajar tentang PR in general. Jadi apa sih PR? Public Relation itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang menjaga sebuah reputasi atau citra perusahaan, di mana seorang PR itu bertugas untuk membangun hubungan baik dan juga menjembatani antara perusahaan dengan sebuah organisasi, dengan pemangku kepentingan, dengan konsumernya. Jadi dia adalah orang yang menjembatani seluruh komponen-komponen dalam perusahaan itu. Nah, di sesi kedua ini aku belajar tentang PR in teori. Jadi aku belajar tentang prinsipnya dan juga sejarah PR. Nah, menurut ahli Theodore Newton Phil bahwa PR itu bukan sebuah iklan ataupun promosi, tetapi keseluruhan ruang lingkup hubungan antara korporasi dan juga publik. Yang udah aku jelasin tadi, bahwa PR itu menjembatani semua komponen yang ada di perusahaan, internal maupun eksternal. Nah, tentunya sebagai seorang public relation itu punya fungsinya dong, fungsi PR. Nah, fungsi PR ini dibagi menjadi dua, ada fungsi PR dan fungsi praktisi PR. Nah, di dalam fungsi PR itu berfungsi untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan apa aja sih kebutuhan klien yang akan disampaikan kepada publik. Jadi, seorang PR harus bisa nih menerjemahkan apa aja sih kira-kira klien kita butuh apa yang harus disampaikan ke publik, agar publik itu paham dan pesan yang ingin kita sampaikan dari sebuah perusahaan bisa sampai kepada publik dengan baik. Dan yang kedua, ada fungsi praktisi PR. Fungsi praktisi PR ini di mana seorang PR harus dan wajib sekali menguasai research internal maupun eksternal. Jadi research internal maupun eksternal ini seorang PR harus paham nih tentang hubungan relation, tentang konseling, dan juga bagaimana berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Di sesi selanjutnya, aku dijelasin bahwa seorang PR itu tentunya harus mempunyai tujuan atau goals yang ingin dicapai saat dia mau melakukan sesuatu. Entah itu membuat sebuah rencana perusahaan, campaign, ataupun event perusahaan. Nah, tujuan yang dibuat oleh seorang PR itu harus spesifik, karena itu dapat mempermudah kita sebagai PR untuk mengatur strategi dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Dalam merencanakan sesuatu dan membuat sesuatu, tentunya ada elemen-elemen yang harus kita kerjakan. Nah, elemen-elemennya diantaranya adalah situation analysis, objektif, target audience, strategi, key message, terus ada taktik, ada budget, dan ada evaluation. PR sendiri punya 3 tujuan utama dalam mencapai sesuatu saat membuat sebuah perencanaan ataupun event. 3 tujuannya itu ada information objective, ada motivational objective, dan ada behavior objective. Yang pertama, tentang information objective. Information objective ini adalah memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan sebuah perusahaan itu nyampe kepada publik dengan benar dan juga baik. Yang kedua, kita itu mengontrol campaign yang kita buat dan memastikan campaign itu berjalan sesuai dengan tolak ukur yang udah kita tentuin tadi. Nah, dan yang terakhir, kita itu melihat perilaku target audience terhadap campaign yang kita lakuin atau event yang kita lakuin. Di sesi selanjutnya, PR juga tentunya harus mengetahui 2 pelajaran atau 2 materi research yang sangat diketahui oleh banyak orang, kuantitatif dan kualitatif. Ini di PR juga sama dipakai. Kalian udah tahu kalau quantitative research itu adalah hal-hal penelitian yang berhubungan dengan data dan angka, di mana penelitiannya itu menggunakan kuesioner dan bertujuan untuk melihat ketertarikan target pada data yang kita teliti. Dan yang kedua, qualitative research, di mana kualitatif ini terbagi jadi 2 nih. Kalau kita meneliti, kita bisa lewat primary research atau secondary research. Nah, kalau primary research itu di mana kamu mendapatkan sumber informasi itu dari koran,
terus jurnal, buku itu dari primary research. Kalau secondary research di mana kamu dapat mengambil data lewat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan untuk cara pengambilan data dari qualitative research ini biasanya itu ada 3 cara. Yang pertama, melalui in-depth interview. In-depth interview itu di mana kita melakukan wawancara mendalam terhadap target atau sasaran penelitian kita. Yang kedua, FGD. FGD ini merupakan sebuah singkatan dari Focus Group Discussion, di mana sekumpulan orang dikumpulkan untuk berdiskusi sama-sama dan ditanyakan mengenai tentang penelitian yang berkait. Dan yang ketiga adalah observasi, di mana si peneliti itu terjun langsung ke hal-hal yang ingin diteliti, jadi diobservasi langsung di tempat kejadian. Nah, di sesi berikutnya ini aku belajar tentang step-step apa aja sih yang harus kita lakuin untuk kita membuat sebuah event. Yang pertama ada situation analysis. Situation analysis ini di mana kita mencari tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari perusahaan kita, mengenai peluang dan juga hambatan yang akan terjadi saat kita ingin melakukan sesuatu. Yang kedua, objektif. Di objektif ini kita akan menentukan tujuan dari campaign kita tuh apa, yang bakal dipecah lagi menjadi SMART. Yang ketiga ada target audience, di mana kita menentukan nih target sasaran untuk campaign kita atau event kita itu siapa, kira-kira dari kelas apa, demografiknya seperti apa, psikografiknya seperti apa, kelas sosialnya tuh mau kayak apa, gendernya apa, semua dibahas di target audience. Selanjutnya, key message. Key message ini adalah pesan singkat yang mencakup seluruh pesan yang ingin kita sampaikan di event kita. Jadi, sebuah kalimat singkat yang bisa membungkus sebuah acara besar dalam menyampaikan pesannya ke target audience. Belibet kali ya aku jelasinnya. Selanjutnya adalah strategi. Nah, strategi ini dimana kita benar-benar nge-breakdown apa aja sih yang mau kita lakuin di pre-event, main event, dan post-event. Nanti mereka ini bakal di-breakdown di taktik, namanya tactical. Di tactical ini sebuah strategi yang udah kita rancang itu bakal di breakdown lebih mendetail, dari mulai siapa aja sasarannya, siapa aja yang terlibat, kapan waktunya, gimana caranya, sespesifik mungkin kita bahas di tactical. Setelah tactical, kita bakal menyusun budget, di mana dari mulai pre-event yang kita lakuin sampai post-event kita hitung kira-kira kebutuhan apa aja sih yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, berapa sih budgetnya, dan yang terakhir evaluation. Evaluasi ini berisikan tentang parameter angka yang harus kita capai untuk dapat menyatakan bahwa event kita itu berhasil. Dan di sesi terakhir, aku belajar dan dijelasin bagaimana sih PR dapat menganalisis sesuatu. Yang pastinya seorang PR dalam menganalisis sesuatu itu harus jujur. Dia harus berbicara sesuai dengan data, fakta yang ada di lapangan. Nah, seorang PR juga harus menganalisis lingkungan, organisasi, maupun pemangku kepentingan. Menganalisisnya tuh ada caranya loh. Nah, bisa lewat beberapa cara, mulai dari pastel, terus ada juga SWOT. Kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang SWOT. Nah, SWOT ini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Apa sih itu? Yang pertama, Strength. Strength ini merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, kelebihan-kelebihan atau unique selling point yang perusahaan punya pada publik. Yang kedua, ada Weakness. Nah, weakness ini merupakan kelemahan dari sebuah perusahaan atau kekurangan perusahaan itu yang dimiliki dari sisi internal. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang yang bisa dilihat oleh perusahaan ke luar, ke eksternal, ke publik. Apa aja sih kira-kira peluang yang bisa didapetin sama perusahaan saat akan menjalankan campaign. Yang keempat, ada trade. Trade itu adalah hambatan. Kira-kira apa aja sih hambatan-hambatan yang bakal terjadi saat kita akan melakukan sebuah event atau campaign ini. Nah, SWOT ini dibagi menjadi dua kotak, maksudnya aku pisahin jadi dua. Strength sama weakness ini dari sisi internal. Nah, kalau opportunity dan trade ini dari sisi eksternal. Jadi mereka itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dua sudut pandang analisis yang berbeda. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan dari aku mengenai beberapa sesi yang udah aku pelajarin di mata kuliah PR program. Yang pertama, aku mohon maaf karena banyak banget noise di saat aku ngejelasin karena keterbatasan. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu-kamu yang pengen join di Fakultas Komunikasi, khususnya jurusan Public Relation. So, segitu dari aku. Don't forget to love yourself today. Bye-bye!